Taib, langsung saja. Berikutnya kata beliau rahimahullah, wa akhbara annahu la raiba fihi wa la syakka biwajhin minal wujuh wa dzalika lishtimalihi 'alal haqqil 'azim fi akhbarihi wa awamirihi wa nawahihi. Ya, kata beliau, dan Allah mengabarkan di dalam Al-Quran sendiri, annahu, bahwasanya Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, wala syakka, tidak ada keraguan, biwajhin minal wujuh, satu sisi, 1% pun tidak ada. Jadi jangan dibilang Al-Quran masih bisa diragukan, 1% pun nggak ada ya. Tidak bisa diragukan, apalagi sampai bisa dikomentari. Al-Quran isinya seperti ini, tidak bisa dipercaya, nggak bisa. Pokoknya apa yang dikabarkan Al-Quran, baik mau sampai masuk ke akal kita ataupun tidak, ya diterima atau tidak, yang jelas itu semuanya tidak bisa diragukan kebenarannya. Semuanya benar 100%. Ya, 100% itu kalau isi Al-Quran. Beda halnya kalau kita nulis artikel tulis cerita gitu kan, itu masih ada kemungkinan salahnya ya, walaupun mungkin lebih besar persentase benarnya ya, kalau tulisan kita misalnya membahas masalah sholat itu seperti ini rangkaiannya, itu masih ada mungkin dari kita kesalahan. Tapi kalau Al-Qur'annya murni, Al-Qur'an nggak ada yang bisa diragukan. Nah kemudian wadzalika, kenapa kok bisa demikian? Yang demikian itu listimalihi 'alal haqqil 'azim, karena Al-Qur'an itu mengandung kebenaran yang besar. Al-Qur'an itu mengandung kebenaran yang sangat besar. Fi akhbarihi, di dalam kabar-kabarnya. Banyak kan kabar-kabar di Al-Qur'an yang tidak kita lihat ya, kabar-kabar orang terdahulu, kabar-kabar yang nanti akan datang. Nah ini semuanya butuh kita percayai 100%. Jangan sampai jangan sampai meragukan satu cerita pun di dalam Al-Qur'an. Wa awamirihi, juga perintah-perintahnya. Jangan ada yang diragukan. Pastikan ketika Allah perintahkan, pasti di situ ada manfaat yang besar bagi kita. Walaupun tidak tahu apa sih manfaatnya, yang penting Allah perintahkan demikian, jalankan. Yakinlah di situ ada manfaatnya yang besar. Wa nawahihi, begitu juga larangannya. Ketika Allah melarang sesuatu, jangan diragukan sama sekali, langsung dipercayai. Oh ini nggak boleh, sudah. Ya, ini dilarang. Jangan ada alasan-alasan lainnya. Jangan ada keraguan, kok dilarang gitu kan, atau dibantah, nggak bisa. Kalau Allah sudah melarang, yakini 100% itu pasti ada apanya? Ada madorotnya, ada bahayanya.
Dan kalau memang di situ nanti ada bahaya dan ada madaratnya, Allah jelaskan juga. Kemudian kalau bahayanya lebih besar, Allah jelaskan bahaya. Apa yang ada madarat manfaatnya? Yang Allah jelaskan, oh ini ada madaratnya, oh ini ada manfaatnya. Tapi madaratnya lebih banyak. Khamr. Ya. Walaupun kalian mengatakan ini manfaatnya banyak, tapi Allah sudah larang. Sudah, jangan protes lagi. Ya, jangan ada yang protes lagi. Kemudian wa anzalahu mubarakan, dan Allah menurunkan Al-Qur'an itu mubarakan, diberkahi, artinya berberkah. Apa sih berkah? Lihat lanjutannya, fihi, di dalam Al-Qur'an itu al khairul katsiru, kebaikan yang banyak. Itu namanya berkah. Jadi kalau dikatakan tempat berkah, ya, ilmu berkah, harta berkah, artinya itu mengandung kebaikan yang banyak, manfaat yang besar. Kalau nggak berkah gimana? Nggak ada manfaatnya, atau malah mendatangkan bahaya. Nah, itu namanya tidak berkah. Kalau tempat kayak masjid sini kan, masjid berkah. Kenapa? Karena di situ kebaikan banyak kita dapatkan di situ. Itu namanya masjid berberkah, diberkahi. Wal ilmul ghazir, dan ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak di dalam Al-Qur'an. Wal asrar al badi'ah, rahasia-rahasia yang sangat mengagumkan, sangat menakjubkan. Ya, artinya rahasia-rahasia seperti Allah mengungkapkan tentang penciptaan manusia, bagaimana dari awalnya sampai dia keluar di muka bumi, berapa waktunya dijelaskan. Ya, itu nanti pada ayatnya, kita tidak bahas masing-masing, cuma disinggung saja. Ya, tentang misalnya lautan, ya, bagaimana isi lautan, dalamnya, keadaannya, walaupun kita belum pernah ke sana. Bagaimana langit disebutkan oleh Allah. Jadi tidak perlu kita pakai teropong apa, ya, yang canggih untuk melihat bagaimana langit. Sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran bagaimana langit. Ya. Tinggal orang percaya atau tidak, kan gitu. Ya, bagaimana bumi, bagaimana matahari dan seterusnya. Wal matalibur rafi'atu, dan hal-hal yang tinggi, hal-hal yang mulia ada di dalam Al-Quran. Maka fakullu barokatin wa sa'adatin, maka setiap keberkahan dan kebahagiaan, tunalu fid dunya wal akhirah, yang didapatkan di dunia dan di akhirat, fasababuha al-ihtida'u bihi wattiba'uhu, maka sebabnya adalah mengambil petunjuk dengan Al-Quran dan mengikutinya. Ini kesimpulan akhirnya. Ya, dari tadi ya, Al-Quran itu mengandung keberkahan, banyak isinya kebaikan di situ. Maka kesimpulannya, apa saja yang kita dapatkan di dunia dan di akhirat nantinya itu adalah karena kita mau mengikuti petunjuk Al-Quran, ya, mau menerima petunjuk Al-Quran, itu nanti akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan. Siapa yang mau bahagia, belajar Al-Quran.
Jangankan belum belum belajar tafsirnya saja ya, baru belajar Iqra, baru belajar baca ya, baru belajar baca, mengenal huruf-hurufnya saja, itu kita sudah rasakan keberkahannya ya, kebahagiaan yang Masya Allah. Itu baru belajar baca huruf-hurufnya. Belum lagi kalau sudah nyoba menghafalnya, apalagi kalau sudah memahami isi kandungannya, Masya Allah ya. Begitu terasa kebahagiaan itu ya, itu di dunia baru, belum lagi nanti di akhiratnya. Itu kebahagiaan demi kebahagiaan kita rasakan, insya Allah. Terus yang nggak ngerasa bahagia gimana? Sudah belajar baca Quran, ngafal kayak anak-anak gitu kan, kalau di pondok suruh ngafal berat rasanya. Kenapa? Karena belum menyadari nilai kebahagiaan itu dari sisi mana. Sebenarnya dia merasakan ada sisi kebahagiaan, cuma dia belum menyadarinya ya, belum menyadarinya. Beda dengan orang dewasa kan sudah bisa menilai kan, oh saya sekarang lagi bahagia, oh ini lagi sedih ya. Terus juga sudah bisa melihat sesuatu itu nilainya yang besar seperti apa. Kalau kita anak-anak santri yang baru-baru itu, yang malas-malas, ada juga yang malas-malas itu karena apa? Karena masih belum bisa melihat nilai Al-Quran itu seperti apa. Baik, kemudian wa akhbaro annahu musaddiqun wa muhaiminun 'alal kutubis sabiqati fama yashhadu lahu fahuwal haqqu wa ma raddahu fahuwal mardud li'annahu tadammanaha wa zada 'alaiha. Dan Allah mengabarkan, ini lagi ya, keutamaannya lagi, Al-Quran itu musaddiq, pembenar, wa muhaiminun, dan sama ya, musaddiq, pembenar, pelengkap, alal kutubis sabiqati, kepada kitab-kitab yang terdahulu. Jadi Al-Quran turun belakangan itu melengkapi dan membenarkan isi dari kitab-kitab sebelumnya, Maka fama yashhadu lahu fahuwal haq, maka apa yang Al-Quran saksikan kepadanya maka itu benar. Artinya disepakati di antara hukum dari hukum kitab sebelumnya yang disetujui Al-Quran itu adalah hukum rajam ya. Hukum apa lagi selain rajam? Kisos ya, kisos dan yang lain-lainnya, sembelihan-sembelihan ya, dan yang lainnya, tata cara penyembelihan itu dibenarkan ya, disetujui di dalam Al-Quran, maka berlaku juga untuk umat Islam. Wa ma raddahu fahuwal mardud, apa yang Allah ganti ya Allah bantah, maksudnya Allah ganti, maka dia tergantikan. Artinya ini tidak berlaku. Maka ini tidak berlaku lagi, sudah cukup berlaku di zaman dulu ya, cukup berlaku di zaman dulu ya. Cara-cara, misalnya cara-cara berpuasa ya, di zaman dulu berbeda dengan berpuasa di umat Nabi Muhammad ya, dijelaskan oleh Allah, ini kalian berpuasanya seperti ini. Baik, kemudian
Kenapa? Li'annahu tadammanaha wa zada 'alaiha. Nah, ini keutamaan Al-Qur'an itu. Karena Al-Qur'an itu mengandung isi dari semua isi kitab-kitab sebelumnya ada di Al-Qur'an dan tambahannya. Ya, ada lagi tambahannya. Wa zada 'alaiha, dan lebih darinya. Jadi nggak perlu lagi kita sebenarnya mempelajari Taurat atau Zabur atau Injil, ya. Jadi semua apa yang ada di Taurat, Zabur dan Injil itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sudah disempurnakan, ya, sudah disempurnakan. Justru bagi yang nggak kuat imannya nggak boleh dia mempelajari kitab-kitab, ya, sebelumnya, apalagi kitab-kitab yang sekarang ada dari Taurat dan Injil yang ada itu banyak perubahan, ya, tidak asli. Maka jangan coba-coba penasaran baca ini, ya, sebelum Al-Qur'annya selesai. Al-Qur'annya aja belum selesai, dia sudah mau belajar Taurat dan Injil. Selesaikan dulu Al-Qur'annya, kuatkan dulu imannya, ya. Datang orang Nasara, bantah dengan Al-Qur'an. Ya, datang orang Yahudi, ya bantah dengan Al-Qur'an. Sudah gampang aja. Terima alhamdulillah. Enggak terima ya doakan. Ya kan? Enggak usah capek-capek hafal ikut menghafal juga. Iya. Kalau iman kita kuat, ya. Kalau enggak nanti terkena ganti-ganti yang sudah terganti itu yang jadi masalah. Kalau masih murni nggak ada masalah. Kenapa? Karena kan sama, ya kan, dari sisi keimanan, dari sisi apa segala macam sama, cerita-ceritanya sama, ya. Tapi karena ada perubahan sehingga versinya beda-beda, ya, versi Maryam berbeda, ya, versi cerita ini berbeda. Wa qala ta'ala fihi yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah yahdi, Allah memberikan petunjuk dengan Al-Qur'an kepada siapa yang mau dikasih petunjuk. Manittaba'a, siapa yang mau ikut, ya, siapa yang mau menerima keridhaan Allah, mengikuti apa yang Allah ridhai, Allah nanti berikan petunjuk kepada subulas salam, kepada jalan keselamatan. Maka fahuwa hadin lidari salam, maka Allah memberikan petunjuk menuju negeri keselamatan, yaitu surga. Tapi bagi orang yang mau, ya, bagi orang yang mau mengikutinya. Mubayyinun li tariqil wusuli ilaiha wa hatsun 'alaiha, kashifun 'anit tariq, kashifun 'anit tariq al-musilati ila daril alami wa muhadzirun anha. Maka mubayyinun, Allah Al-Qur'an menjelaskan, li tariqil wusul ilaiha, menjelaskan jalan menuju kepada Darussalam, jalan menuju kepada Darussalam. Ini jalannya lewat sini. Wahatun 'alaiha, dan mendorong untuk melakukan jalan itu, didorong ke sana. Kemudian kashifun 'anit tariq, membuka, menjelaskan, terbuka jalan-jalan al-musilati, yang menyampaikan, yang mengantarkan ila daril alam, kepada negeri kesengsaraan, wa muhadzirun anha, dan melarang darinya. Jelas ya, dalam Al-Quran itu sangat jelas. Ini jalan menuju surga seperti ini jalan menuju neraka seperti ini. Itu sering sekali, bahkan gak sekali dua kali, hampir di setiap surat, ya, ada peringatan, ini surga seperti ini jalannya ke sana, ini neraka seperti ini jalannya.
ya, terbuka, terang, ya, jelas. Cuma memang ya, surga itu apa? Kata Nabi, huffat, diliputi bil makari, ya, dengan hal yang nggak disukai manusia. Itu jadinya. Kalau neraka huffat bis syahawat, neraka diliputi dengan syahwat yang disenangi manusia. Sebenarnya kita tahu jalannya kan. Oh, ini jalan menuju surga. Apa di antara jalan menuju surga? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kan gitu. Orang yang menempuh jalan menuntut ilmu. Cuma syahwat kita kadang enak di rumah, enak di pasar, enak di jalan, kan gitu. Kalau di masjid enggak enak. Ini namanya syahwat, ya, hufat bis syahwat. Tayyib. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah mengabarkan, mukhbiran anhu, mengabarkan tentang Al-Quran. Al-Quran itu kayak apa sih? Allah katakan Al-Quran itu kitabun uhkimat ayatuh. Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang sudah sangat sempurna ayat-ayatnya. Sempurna ayat-ayatnya. Summa fussilat, kemudian diperinci. Jadi sudah sempurna isinya secara umum, mengandung segala macam. Kemudian Allah rinci, ya, rinci. Ini jalannya ke sana, ini jalan ke situ. Semuanya jelas. Artinya summa fussilat, kemudian dirinci, keterangan-keterangannya semuanya jelas. Itu turun min ladun hakimin khabir. Ini Al-Quran diturunkan dari yang maha hakim, hakim penuh hikmah, khabir yang maha mengetahui, baik itu hal yang besar maupun yang kecil. Artinya ini Al-Quran sudah sangat lengkap. Kenapa? Karena diturunkan dari yang hakim dan khabir. Artinya hakim, Allah mengetahui mana saja yang harus disampaikan, ya. Khabir, ya, Allah yang maha mengetahui segalanya. Allah mengetahui segalanya. Jadi bisa menjelaskan jalan-jalan yang harus dijelaskan. Maka fabayyana ayatihi akmala tabyin. Maka Allah menjelaskan ayat-ayatnya dengan sempurna penjelasan. Bahkan diulang-ulang. Ya, bahkan diulang-ulang. Tapi dengan terulangnya justru malah menambah jelas. Ya. Bukan cuma diulang dengan pengulangan yang sama tanpa ada tambahan penjelas, ya. Kalau kita perhatikan nanti ayat-ayat Al-Quran itu, hal yang diulang itu ternyata pengulangannya ada tambahan-tambahan berbeda-beda. Ya, tambahan yang berbeda-beda. Antum perhatikan aja. Ya, misalnya tentang kisah iblis disuruh sujud. Itu redaksinya kan berbeda-beda. Di surat Al-Baqarah beda, di surat ini beda. Ya. Tapi nanti kalau disatukan menjadi cerita yang lengkap. Menjadi cerita yang lengkap. Itu model penjelasan di dalam Al-Qur'an. Wa atqanaha ayya itqanin, dan Allah sempurnakan penjelasan itu dengan sesempurna mungkin. Sesempurna mungkin. Wa fassalaha, dan Allah rinci bitabyinil haqqi minal batil, dengan menjelaskan yang benar dari yang batil, warrusydi minadh dhalal, dan petunjuk dari kesesatan, tafsilan, dengan rincian, kasyifan, yang membuka, lilubesin, kepada membuka kesamaran. Jadi nggak ada lagi yang samar, sudah jelas, semuanya sudah jelas. Kenapa kok bisa demikian? Penjelasannya sempurna, jelas, ya.
Likaunihi sadiran min hakimin khabir, karena Al-Quran itu muncul dari zat yang hakim dan khabir. Zat yang hakim dan khabir. Tadi hakim sudah ya, khabir sudah. Fala yukhbiru, maka Allah tidaklah mengabarkan illa bisidqi wal haqqi wal yaqin, kecuali dengan sesuatu yang benar, jujur, tidak ada kedustaan, wal haq dan benar, wal yaqin dan diyakini. Wala ya'muru illa bil adl, dan Allah tidak memerintahkan kecuali dengan keadilan, wal ihsani wal bir, dan ihsan dan kebaikan. Itu semua perintah Allah yakini. Jadi kabarnya Allah tidak ada yang bisa didustakan. Perintahnya Allah pastikan di situ ada kebaikan. Pastikan ada kebaikan. Wala yanha, dan tidaklah Allah melarang illa anil madar ad-diniyah wad dunyawiyah, kecuali dari perkara yang membahayakan di agamanya dan membahayakan dunianya. Ini sudah jadi kaidah. Pastikan di situ ada bahaya. Walaupun mungkin kalau kita lihat kita belum tahu, misalnya bahayanya apa, ya, maka pastikan di situ ada bahaya. Kalau riba, apa bahayanya riba? Riba kan enak kan ya? Saling menguntungkan nggak riba itu? Hah? Saling merugikan? Apa saling menguntungkan? Ya itulah. Terkadang kita lihat dari satu sisi Allah melarang riba, ya. Tapi kita lihat dengan syahwat kita, kok enak ya riba kan gitu, ya, kok enak riba itu. Nah, itu artinya kita pandangannya berarti masih kurang, ya. Pokoknya pastikan kalau Allah melarang sesuatu, walaupun kita anggap itu bagus, pastikan itu ada kejelekannya, ya. Kalau larangannya kuat, pastikan kejelekannya banyak, ya, pastikan kejelekannya banyak. Karena larangan itu nanti bertingkat-tingkat, ya. Ada larangan yang ditekankan sekali sampai ada ancamannya, ya. Ada yang sekedar dilarang, ya. Ada yang sekedar dilarang. Taib, kemudian masih panjang, ya. Ini Masya Allah, beliau memang betul-betul ingin kita itu paham dari awal itu Al-Quran seperti apa, gambaran secara umumnya. Walaupun beliau nggak sebutkan masing-masing dalilnya, ini yang jelas ini semuanya ada di Al-Quran, ya. Walaupun beliau cuma beberapa ayat saja yang beliau sampaikan di sini. Kalau semuanya disampaikan ayat-ayatnya, nanti pemanjang muqaddimahnya. Wa aqsama ta'ala bil Quran, dan Allah bersumpah dengan Al-Quran dengan menyebutkan wal Quran, wa wasafahu bi annahu majid, dan Allah sifatkan bahwasanya Al-Quran itu majid, wal Quranil majid, demi Al-Quran yang majid. Apa majid? Majid itu yang mempunyai sifat majid. Apa majid? Wal majdu, lihat lanjutannya, wal majdu si'atul awsafi wa 'azamatuha. Majid itu adalah sesuatu yang punya sifat yang bagus, yang besar dan agung, ya. Jadi disifatkan Al-Quran itu majid, yaitu Al-Quran yang mulia, yang dia itu punya keutamaan yang besar, ya, kebaikan yang banyak. Kenapa disebut majid? Al-Quran disebut majid, wa dzalika li si'ati ma'ani Al-Quran wa 'azamatiha, karena luasnya makna-makna Al-Quran dan agungnya makna-makna Al-Quran, makanya disebut majid. Tadi kan Al-Furqan, ya, disebut Al-Furqan. Ini disifati dengan Al-Majid.
Kemudian wa wasafahu bi annahu dzikr, dan juga di sisi lain Allah mensifati Al-Qur'an itu dzikr. Apa artinya? Artinya yutadzakkaru bihi al-ulumul ilahiyah. Diingat dengannya ilmu-ilmu tentang Allah. Ilmu-ilmu tentang Allah. Wal akhlaqul jamilatu, dan akhlak-akhlak yang mulia. Wal a'malus salihah, dan amalan-amalan yang soleh. Wa yatta'idhu bihi man yakhsha, dan mengambil pelajaran dengannya orang yang takut. Jadi dibilang dzikir. Dzikir itu apa? Memberikan peringatan. Jadi Al-Qur'an dikatakan memberikan peringatan. Peringatan tentang apa? Peringatan tentang keagungan Allah. Terus mengingatkan lagi tentang akhlak yang mulia seperti ini. Amalan yang soleh itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian dengan peringatan itu orang yang punya rasa takut akan bisa mengambil peringatan itu. Ya, akan mengambil peringatan itu. Maka hasilnya sebenarnya nanti orang yang sering baca Quran, orang yang sering tadabbur Al-Quran, baca tafsir Al-Quran, itu jadinya orang yang paling takut kepada Allah. Ya. Jadi semakin banyak ilmu, semakin dia menjadi orang yang paling takut kepada Allah kalau ilmunya meresap. Tapi kalau ilmunya cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak mampir, ya, nggak mampir ke dalam hati, ini nggak takut-takut, malah justru semakin berani. Nah, selesai khatam Al-Quran, wah malah jadi pengkritik Al-Quran. Oh, saya sudah selesai belajar tafsir Al-Quran, ternyata Al-Quran itu isinya begini, begitu. Jadi pencela Al-Quran, ya, jadi pengkritik. Ini namanya ilmunya nggak masuk ke dalam hati, ya. Diresapi, direnungi. Oh ya, pelajaran apa nih dari ayat ini? Direnungi terus. Ketika membaca itu, makanya kan kita kalau sholat itu kan bacanya Al-Quran. Nah, itu tujuannya biar kita menjadi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib, insyaallah dicukupkan ya sampai di sini. Nanti pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa selesai dari muqaddimah ini. Nanti baru pertemuan berikutnya lagi insyaallah kita bahas surat-surat tertentu, ya, surat-surat tertentu aja. Atau mau dari awal? Wah, kalau dari awal terbayang kapan selesainya kan gitu ya, nggak rampung-rampung, ya. Surat-surat tertentu yang kira-kira kita bisa ngambil dengan ringkas, ya, memahami, ya. Karena apa? Emang umur kita juga nggak tahu sampai kapan kan. Jadi apa yang mudah bagi kita ambil, jangan sampai enggak sama sekali, ya. Jangan sampai enggak sama sekali. Insyaallah beberapa surat kita ambil, ya, kita lihat, kita tadabburi, itu sudah mewakili, ya, sudah mewakili. Walaupun enggak semuanya kita ambil, ya. Mungkin sekian ya dari kami. Mungkin ada yang perlu dimusyawarahkan atau yang ditanyakan? Enggak ada ya? Jelas kan? Al-Quran sudah sangat jelas kan? Enggak perlu ditanyakan lagi kan? Iya. Wow, ada ditanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu saya diberi oleh hamba Allah yang Arab yang tadi di atas. Dan ketika itu saya minta pendapat Ustaz Bagi dalam itu, apakah kitab ini saya bakar atau saya buang atau bagaimana? Dan isinya baru sekali saja saya baca ini, buka acak saja. Ketika saya buka acak, isinya itu apabila lelaki itu tidak kita sama dengan hewan. Setelah itu saya tutup lagi. Dan setelah itu saya berlari. Tapi sampai hari ini kita itu masih di rumah saya. Dan
Dan setelah itu kami juga tanya-tanya beberapa ustaz, katanya Masya Allah kita Injil bernafas itu mereka benar. Nah, yang saya maksud saya, apakah kitab itu saya serahkan pada ustaz atau ustaz saya simpan? Oh gitu. Nanyanya mau dikasihkan ke saya atau jenengan simpan? Iya, enaknya disimpan siapa? Enaknya disimpan siapa? Kenapa mau dikasihkan ke saya? Iya. Iya ya. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus. Dapat hadiah, saya dapat hadiah Injil. Kalau saya mau dikasih Injil terus terang ya kita juga seperti tadi ya. Seperti tadi kita masih fokus untuk mempelajari Al-Qur'an, kan gitu ya. Jadi jawabannya mungkin lebih bagus jenengan simpan aja. Jenengan simpan, nanti suatu saat misalnya ada yang ahli ya, sudah paham semua Al-Qur'an gitu kan, sudah kuat imannya dan ingin membantah orang-orang Nasoro untuk meluruskan dengan kitab ininya, Injilnya, ya bisa diberikan kepada orang-orang khusus yang memang sudah bisa mempelajarinya. Kalau saya belum berani. Dari satu contoh tadi saja itu sudah membuat kita bingung, kan? Iya, satu sekilas saja. Apalagi dibaca berikutnya. Ini nanti ada pertanyaan, ini yang mana yang benar ya? Maksudnya ini yang diturunkan Allah atau ini yang dari hasil perubahan? Nah, itu banyak pertanyaan-pertanyaan nanti muncul. Udah jenengan simpan saja, nanti suatu saat ya kalau emang ada orang yang bisa memanfaatkannya ya dimanfaatkan, kalau enggak ada ya sudah simpan saja. Itu juga termasuk, artinya kita harus memuliakannya juga, itu kitab suci dari Allah ya, walaupun ada sisi perubahan-perubahan yang ada di situ ya. Ini nggak disuruh dibakar kan sama ustadznya? Nggak disuruh dibakar sama ustadznya? Enggak kan? Iya. Dia juga tambahkan karena mualaf itu juga belajar di Mujahidin. Ya tidak hanya itu saja, masih banyak tentang cukup banyak sekali dari hadis-hadis sekali itu semuanya diserahkan. Oh, berarti hadiah besar. Masya Allah, hadiah besar tuh dapat kitab-kitab jenengan, Masya Allah. Hanya sekali. Sampai ingin tahu nanti waktu silakan singkat rumah saya. Minta saripatinya aja, Pak. Paling dekat karena rumah saya. Oh gitu. Nanti saripatinya aja, nanti gimana hasilnya. Ya, Masya Allah, alhamdulillah, ya barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini ya masuk di dalam keutamaan kita berkumpul di dalam mentadaburi Al-Quran, sehingga para malaikat menaungi kita, rahmat juga datang kepada kita, dan seterusnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang masyhur. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.